Salam, selamat datang di channel ini. Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat. Saudara, bahasa roh adalah topik yang selalu hangat untuk dibicarakan. Apakah bahasa roh hanya pengalaman emosional? Apakah itu masih relevan hari ini? Dan apakah bahasa roh harus selalu ada ketika seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus? Hari ini kita akan membahas topik ini secara mendalam dari sudut pandang Dr. Craig Keener, seorang ahli perjanjian baru dan juga hamba Tuhan yang mengalami kuasa Roh Kudus secara pribadi. Apa itu bahasa roh? Menurut Keener, bahasa roh dalam perjanjian baru memiliki dua konteks utama. Yang pertama, bahasa roh dalam Kisah Para Rasul berfungsi sebagai tanda profetik dan misioner. Kisah 2 menunjukkan murid-murid berbicara dalam berbagai bahasa asing yang dimengerti oleh pendengar dari berbagai bangsa yang ada pada waktu itu. Ini adalah simbol bahwa Injil kini lintas batas suku dan budaya. Yang kedua, bahasa roh dalam 1 Korintus dipakai sebagai doa pribadi dan ibadah roh. Paulus menyebut bahwa siapa yang berbahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Ini adalah bahasa misteri, doa dari hati manusia kepada Allah. Seringkali tanpa akal mengerti, tetapi membangun diri secara rohani. Bahasa roh dan baptisan roh. Keener tidak mengharuskan bahwa bahasa roh sebagai tanda universal baptisan Roh Kudus. Tapi ia mengakui bahwa dalam narasi Kisah Para Rasul, bahasa roh seringkali menyertai pencurahan Roh Kudus itu. Contoh Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 10 di rumah Cornelius, dan Kisah 19 Jemaat Efesus. Dalam semua kasus itu bahasa roh muncul sebagai tanda eksternal yang terlihat bahwa Roh Kudus telah dicurahkan. Tetapi Keener juga menekankan fokus utama bukan pada manifestasinya, tetapi pada tujuannya, yaitu memberdayakan orang percaya untuk menjadi saksi. Kisah 1 ayat yang ke-8. Membuka hati untuk keintiman dengan Allah, membawa jemaat ke dalam ibadah dan doa yang mendalam. Apakah bahasa roh masih relevan? Di tengah gereja modern yang skeptis terhadap manifestasi roh, Keener tetap berdiri di tengah. Sebagai ilmuwan Alkitab, ia tidak menemukan alasan teologis bahwa bahasa roh sudah berhenti. Sebagai pengikut Kristus, ia sendiri mengalami berdoa dalam bahasa roh dan mengakui kekuatan rohaninya. Ia menolak pandangan bahwa bahasa roh hanyalah fenomena masa lalu. Menurutnya, bahasa roh bukanlah wahyu baru, jadi tidak perlu dihentikan demi menjaga kanon Alkitab. Karena itu, Keener percaya bahwa Roh Kudus bekerja hingga hari ini, termasuk dalam karunia-karunia seperti bahasa roh. Perbedaan dalam ibadah pribadi dan publik. 1 Korintus 14 ayat 27-28. Keener menegaskan bahwa ada perbedaan antara bahasa roh dalam doa pribadi dan bahasa roh dalam ibadah umum. Dalam konteks publik, Paulus menganjurkan agar ada tafsiran supaya jemaat dibangun. Tapi dalam doa pribadi, bahasa roh membangun relasi langsung dengan Allah. Jadi bukan sekedar bunyi-bunyian aneh, tapi karunia rohani yang kudus jika dipakai dengan kasih dan tertib. Bahasa roh bukan tujuan, tapi sarana. Bukan sekedar tanda, tapi sumber penguatan spiritual. Craig Keener mengajak gereja untuk tidak mengunci Roh Kudus dalam sistem atau teologi yang kaku, tapi membuka hati kepada karyanya yang hidup, baik lewat firman maupun pengalaman rohani yang otentik. Jadi mari kita hargai, uji, dan manfaatkan bahasa roh dengan kasih, dengan bijaksana, dan dalam terang firman. Ingin hidup dipenuhi Roh Kudus? Mulailah dengan membuka hatimu, tunduk pada firman, dan berserah pada kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.